Meskipun penyamaran Yu Daoseng masih agak cacat, untuk Bijita yang tidak siap, untuk mengetahui bahwa Qin Yichen di depannya dibuat oleh Yu Daoseng yang menyamar, kesulitannya langsung ke langit. Melihat Qin Yichen setuju begitu saja, Bijita merasa cukup nyaman. Kemudian dia menarik Qin Yichen dan bertanya dengan suara lebih rendah. Apakah kamu benar-benar merawat orang-orang itu? Yu Daoseng mengangguk setuju, mengeluarkan batu bayangan dan melemparkannya ke pagoda biji. Ini adalah bukti yang aku biarkan anak itu Yu Daoseng tinggalkan. Bijita buru-buru mengambil batu bayangan di tangannya, dan dia bersyukur untuk sementara waktu, dan menyekanya dengan cepat, lalu dia menyuntikkan kekuatan. Melihat orang-orang koma itu dilemparkan keluar angkasa dengan matanya sendiri, Bijita menghela nafas lega. Kali ini benar-benar penghancuran mayat. Kecuali Master Cahaya dan Bijita, tidak ada yang harus menemukan ini. Ketika dia melihat Qin Yichen lagi, ada sedikit senyum menawan di wajah Bijita. Tuan Guang, terima kasih banyak untuk ini. Ketika perang berakhir di sini, aku akan mentraktirmu minum. Setelah berbicara, Bijita pergi, dan Yu Daoseng secara alami tidak akan berpikir untuk mengirim tumpangan lagi atau semacamnya. Lagi pula, sebagai penguasa cahaya, dia tidak bisa melakukan hal yang begitu murah. Hari ini, Yu Daoseng juga meniru penampilan Qin Yichen. Dia berdiri di tembok kota untuk waktu yang lama sebelum kembali ke kamp. Kota terapung Lin sudah penuh kedinginan. Mahkamah Agung Ilahi dikepung tetapi tidak diserang, dan kuil Lord Cahaya tidak dipicu. Kekuatan keluarga ini hanya dapat dipersiapkan untuk bertarung kapan saja, agar tidak tertinggal pada saat kritis. Apakah itu kota pemurnian Beiyun atau kuil penguasa cahaya? Mereka semua melihat perlakuan yang berbeda. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka, kesempatan untuk melepaskan ikatan mereka. Yu Daoseng secara metodis menangani hal-hal sepele di kuil penguasa cahaya. Di kota terapung Hatong Demu, saat ini sudah berlumuran darah. Di bawah komando komandan, para utusan melancarkan serangan lagi, dan tirai cahaya menjadi rapuh di bawah dampak berulang. Yang bertanggung jawab atas serangan hari ini adalah Joliabes, salah satu jenderal di bawah Frodro. Meskipun ini baru pengepungan hari kedua, ini adalah kesempatan untuk kemenangan yang menentukan bagi Mahkamah Agung. Butuh waktu, energi dan sumber daya material, dan juga menyerahkan puluhan nyawa anjing, yang membawa penguasa kota Liancheng ke kota terapung Hatong Demu, dan mengelilinginya. Meski belum memasuki kota terapung Hatong, belum ada yang membocorkan intelijen dan informasi urusan internal ini. Tapi Joliabet sudah yakin dengan kematian para narapidana ini. Karena mereka yang mengkhianati kota pemurnian Beiyun tergantung di atas gerbang kota saat ini, ada banyak. Apa alasan terungkapnya identitas internal ini? Apakah sudah ketahuan? Joliabet sekarang sangat kesal, yang telah membocorkan identitas orang-orang ini. Penangkapan yang tepat seperti itu jelas bukan karena penilaian pemilik kota-kota pemurnian Beiyun untuk satu malam, tetapi seseorang mengkhianatinya. Menggantung kepala responden batin ini hari ini adalah respons dari penguasa kota Liancheng. Tidak perlu menjelaskan sikap kerasnya. Kali ini, dia bertekad untuk melawan bajak keras Mahkamah Agung sampai akhir. Dan bagi Joliabet, itu jelas bukan kabar baik. Bukan karena kematian para penguasa kota terapung ini layak mendapat belas kasihan, tetapi karena mereka belum sepenuhnya menggunakan nilainya. Kegagalan badai hari ini juga terkait dengan hal ini. Elemen-elemen dalam ini bisa saja disembunyikan di kota terapung Hatong Demu. Dan hanya perlu satu rekonsiliasi untuk menghancurkan tirai cahaya. Ketika saatnya tiba untuk menangkap penguasa kota Liancheng, bukankah itu masalah tangan? Tapi sekarang, dengan hilangnya pelanggaran putaran kedua, kepala orang-orang ini tergantung di gerbang kota, yang tidak diragukan lagi merupakan berita buruk bagi Joliabes. Dia masih ingat betapa bertekad dan acuh tak acuh Tuan kota Liancheng ketika dia melakukan ini. Kamu bisa yakin untuk menyerang. Aku bisa menjaga kota terapung Hatong Demu setidaknya selama 10 hari. Aku butuh bala bantuan. Dan paling lama hanya butuh 2 hari untuk tiba. Kamu bisa mencoba lagi. Jangan menyerah begitu saja. Sama seperti pengkhianat di belakangku ini. Tangkap saja mereka. Mereka akan mengakui semua kesalahan mereka. Dan meninggalkan mereka dengan mayat utuh. Itu adalah kebaikan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini sudah provokasi terang-terangan. Sebagai panglima tertinggi, Joliabes, meskipun marah, tenang dan menganalisis bala bantuan dari seluruh kota lagi dan lagi. Tak satu pun dari mereka merupakan ancaman besar. Tetapi ini membuat Joliabet semakin bingung. Kekuatan bala bantuan ini di permukaan tidak kuat. Mengapa mereka harus menjadi ketergantungan penguasa kota Liancheng? Taktik yang meragukan? Sekarang dia dengan sengaja memprovokasi kemarahan yang begitu besar. Satu-satunya hasil adalah pertempuran lebih intens, dan tidak cocok baginya untuk menunda waktu. Langkah aneh seperti itu membuat Joliabet semakin gelisah. Sekarang, hanya dengan merobohkan kota terapung Hatong Demu sesegera mungkin dan menangkap penguasa kota Liancheng, dia bisa merasa nyaman. Adapun apa yang harus ditangkap tanpa kebocoran tunggal, dia bahkan lebih peduli tentang itu. Bagaimana denganmu? Katakan padaku. Ajudan itu ragu-ragu lagi dan lagi.
lalu berkata, kami menyelidiki banyak orang secara menyeluruh dan tidak menemukan petunjuk. Rasanya tidak bocor pada kami. Atau, sudah lama bocor. Joliabet mengerutkan kening. Tuan kota dari kota pemurnian ini hanyalah pria yang sembrono, dan kemarahannya melampaui kata-kata. Dia benar-benar memiliki berita tentang kuncinya. Saya khawatir orang-orang ini akan ditangkap dan dibunuh sejak lama. Tidak mungkin untuk menyimpannya sampai kali ini, benar-benar tidak mungkin. Lagi pula, jika dia benar-benar tahu, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat identitas orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak akan pernah mengikuti saran orang-orang ini dan datang ke kota terapung Hatong Demu ini. Tidak peduli seberapa banyak Joliabet memikirkannya, dia tidak bisa memahami ini. Periksa lagi, kita harus menemukan pengkhianat di antara kita. Ajudan itu sangat malu. Tuanku, kami sudah memeriksa semua orang yang bisa diperiksa. Jika kami ingin memeriksa lagi, kami harus meminta izin kepada Lord Frodro. Ketika Joliabet mendengar ini, tulang punggungnya mati rasa. Apakah sudah sampai ke titik ini? Di antara orang-orang yang bisa dia periksa, dia tidak menemukan petunjuk. Ada momen keraguan dan keraguan-raguan dalam diri Joliabet. Jelas, peristiwa di depannya telah melampaui harapannya, dan kerumitannya di luar imajinasinya. Setelah berpikir lama, hingga hari ini, kata-kata yang diucapkan Lord Liancheng di gerbang kota muncul kembali di benaknya, dan Joliabet langsung terbangun. Hampir semua utusan ilahi percaya bahwa penguasa kota Liancheng adalah orang yang sembrono, dan ada masalah dengan konsensus dasar ini. Mengesampingkan yang lainnya, kata-kata hari ini membuat Joliabet harus meningkatkan kecepatan serangan, dan juga menyerahkan pembunuhan utusan kepada Frodro untuk dikirim. Dengan kata lain, semua ini sesuai dengan harapan Master Kota Liancheng.